Teman-teman, saya nggak tahu kudu bilang apa. Peristiwa ini bukan tentang seorang tokoh atau teori konspirasi. Namun topik yang akan kita bahas ini sebuah kasus dari kerusakan moral umat manusia. Dan kasus ini benar-benar adanya gitu. Kalian pasti sering dengar tentang kasus perbudakan seks atau pelecehan. Namun bagaimana kalau yang dijadikan budak bukanlah seorang manusia, tapi hewan liar? Ini agak ngeri dan rada merinding juga ngebahasnya. Tentang perbudakan seks, manusia melampiaskan birahinya kepada objek yang mana objeknya ini bukan manusia, tapi hewan. Kebayang gak sih bagaimana rusaknya moral orang-orang ini? Oke, kita bahas aja sekarang. Ini dia ceritanya. Yang akan kita bahas kali ini adalah kisah nyata tentang poni. Siapa poni ini? Ini dia, poni adalah orang utan liar yang ditemukan sejak kecil oleh si pemiliknya nih. Lalu dirawat hingga tumbuh besar, dan pada tahun 1996 poni mulai dieksploitasi secara seksual oleh pemiliknya. Dia dicukur habis bulunya, diberi pakaian layaknya manusia, diajari bagaimana menggoda pengunjung rumah bordil. Hingga akhirnya poni mahir melakukannya, baik dalam seks maupun teknik menggoda pelanggan. Bayangin aja, poni adalah orang utan yang merupakan korban dari kebiadaban manusia. Poni menjadi korban perbudakan seks manusia di rumah bordil atau rumah pemiliknya, tepatnya di desa Karengpangi, Katingan, Kalimantan Tengah. Bayangin, poni ini dijadikan PSK untuk memuaskan nafsu birahi para lelaki hidung belang. Jelas para hidung belang ini tergolong pada populasi zoofilia alias bestialisme atau semacam penyuka seks beradrenalin yang berbeda. Teman-teman, poni si orang utan sebenarnya diambil dari hutan di Kalimantan sejak masih bayi. Dia dibesarkan dan dirawat oleh seorang ibu-ibu pemilik rumah bordil. Ya, memang hewan ini dibesarkan oleh sang ibu-ibu ini, namun permasalahan mencuat ketika diketahui ada penyimpangan yang dilakukan oleh si ibu-ibu ini terhadap poni. Yang jadi masalah besar di sini yaitu karena orang hutan ini dieksploitasi secara seksual oleh si ibu. Dia diperlakukan seperti manusia untuk tujuan amoral. Poni setiap hari dicukur habis bulunya, diberi pakaian layaknya manusia, dan diajari bagaimana menggoda pengunjung rumah bordil. Hingga akhirnya poni mahir melakukannya, baik dalam seks maupun teknik menggoda pelanggan. Lama-kelamaan fisik dan kesehatan mental si poni ini menjadi terganggu guys. Karena bulu-bulunya rutin dicukur habis, dia menderita digigit nyamuk. Dan ironis, dalam hal seks, poni ini tidak hanya melayani seorang pria dalam seharinya. Konon bisa lebih dari 3 pria perharinya. Kisah pilut poni ini akhirnya menggemparkan Indonesia dan dunia bahkan. Pada awal dekade tahun 2000-an, berbagai upaya untuk menyelamatkan poni dari dunia gelap yang disebabkan oleh manusia diupayakan terus-menerus, namun pada waktu itu hasilnya selalu nihil. Bayangkan aja, hewan asli Borneo ini ditemukan di tempat prostitusi dengan kondisi dirantai, dan tadi itu bulu di sekujur tubuhnya habis karena terus-terusan dipangkas sehingga tak terlihat satupun bulu di badan si poni itu. Ya tujuannya supaya poni sang orang utan bisa dijadikan budak seks oleh pengelola rumah bordil ini. Bisa dibayangkan sama kalian bagaimana mungkin hewan primata ini ditawarkan layaknya pekerja seks komersial dengan tarif 35.000. Walaupun kejadian ini terjadi pada Februari 2003 silam, yang harus kita tahu yaitu pada waktu itu poni berusia 6 tahun. Dan gambaran situasi pada saat itu dia hanya bersandar di tembok atau berbaring di atas karpet. Lalu si ibu pengelola bordil selalu mendandaninya dan memberi parfum. Poni terus-menerus dilatih untuk melakukan aktivitas seksual
dan melayani pekerja kebun sawit. Coba pikir bagaimana mungkin mereka menjadikan hewan itu sebagai budak fantasi seks mereka gitu. Dan konon katanya para orang sakit jiwa ini bukan cuma kelainan seks dengan hewan, tetapi taring poni memang jauh lebih murah dibandingkan PSK setempat. Katanya nih, sewaktu kejadian desa tersebut banyak pekerja tambang liar pasir juga datang dari berbagai daerah luar pulau. Ternyata opsi kepuasan seksual dengan harga super ekonomis ditawarkan melalui poni malah membuat banyak orang gila itu bersedia menyalurkan seks dengan poni karena tarifnya yang super murah. Nah, pada tahun 2003 setelah mediasi yang alot dan berbelit-belit, si ibu majikannya poni itu menolak kalau poni diselamatkan. Dia menolak piaraannya itu dibawa. Bahkan katanya banyak pria di desa tersebut ikut melarang jika poni diselamatkan. Alasannya karena tidak melecehkan perempuan dalam bentuk manusia, gitu katanya. Dan di tahun itu, poni dievakuasi ke pusat rehabilitasi Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi teman-teman, poni dieksploitasi secara seksual selama 7 tahun dan diyakini terjadi sejak tahun 1996 hingga tahun 2003. Nah, bagaimana penderitaan poni setelah dievakuasi? Ternyata teman-teman, pasca evakuasi, poni sulit menghilangkan kebiasaannya. Kita tahu karena dia dieksploitasi secara seksual, hal ini menyebabkan mental poni rusak parah. Bahkan saat masih baru tinggal di pusat rehabilitasi itu, poni ini kerap bergaya dan menggoda seperti ingin menarik perhatian para petugas pria. Poni ternyata waktu itu masih terbiasa dengan hal tersebut dan merasa dirinya masih dijadikan bahan pemuas nafsu. Konon poni selalu menari seperti berputar atau menirukan gerak-gerik seorang penggoda hidung belang untuk menggoda para pria, dan dia piawai melakukannya seperti apa yang pernah diajarkan majikannya kala dulu. Kabarnya waktu itu poni juga sulit bergaul dengan orangutan lain karena sudah kebiasaan hidup di lingkungan manusia dan tertutup. Bahkan poni ketakutan kalau didekati oleh orangutan jantan dan enggan dikawini. Rasa traumatik rupanya berlanjut pada saat itu. Jadi kalau si ibu mantan majikannya mengunjungi ini ke tempat poni direhabilitasi, yang terjadi adalah poni shock saat melihat si ibu tersebut. Sampai-sampai poni si orangutan buang air besar karena tak terkontrol yang disebabkan oleh rasa takut kepada si ibu mantan majikannya. Nah, dari berbagai ikhtiar untuk merehabilitasi poni, namun si poni ini kerap gagal dilepas atau dilarikan ke alam bebas. Pernah suatu ketika dicoba dilepas liarkan begitu di Pulau Bangamat. Tapi pada Juli 2010 poni dikembalikan ke pusat rehabilitasi di Nyaru Menteng. Kemudian pada bulan Juni 2013 poni kembali dilepas liarkan di Pulau Kaja. Nah, kali ini poni berhasil beradaptasi dan hidup selayaknya orangutan lain di alam liar. Namun sayang, pada Agustus 2014 poni kembali dipulangkan ke pusat rehabilitasi Nyaru Menteng. Nah teman-teman, nampaknya poni masih berada di tempat rehabilitasi Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah. Kabarnya poni menjalani hidup sehat di dalam salah satu kompleks individu, karena kabarnya kondisinya hingga tahun 2021 lalu masih tidak memungkinkan untuk ditempatkan di kompleks jenis lain. Yang jelas poni memperoleh perawatan dan diperlakukan sangat baik sejak tibanya di Nyaru Menteng pada 13 Februari 2003 yang silam. Karena pada saat tiba di lokasi juga dulu itu poni ini langsung mendapatkan perawatan intensif dari tim medis. Poni juga ditempatkan di sekolah hutan untuk mendapatkan bimbingan dan perhatian dari tim penyelamat. Semoga tidak ada lagi kejadian semacam ini karena efeknya sangat besar gitu loh secara moral. Persetubuhan antara manusia dengan hewan adalah perilaku yang sangat keji dan bisa dipastikan psikologi mereka rusak dan rentan terhadap penyakit menular seksual tentunya. Semoga cerita ini bisa menemani ngopi kalian. Kita sudah sampai di sini. I see you. Bye bye.